Nasib seputar tenaga honorer 2023, mulai dari penghapusan, batas usia hingga klarifikasi pengangkatan. Cek selengkapnya, tenaga honorer di tahun 2023 ini merupakan tahun penentu, lanjut atau tidaknya tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Pasalnya persoalan nasib tenaga honorer, telah dijelaskan dalam Surat Menteri PANRB nomor B-185-M.SM. 02.03/2022 lalu tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam isi surat edaran tersebut, menegaskan status tenaga honorer yang bukan termasuk pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Sebab, dalam instansi pemerintah hanya ada dua jenis kepegawaian saja, yakni PNS dan PPPK. Dalam hal ini, penghapusan tenaga honorer atau non-ASN juga telah ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018. Di dalam isi undang-undang tersebut terdapat jatuh tempo tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, yaitu sejak dirilisnya undang-undang tersebut. Pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun untuk dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan di tahun 2023 ini tepat 5 tahun waktu penyelesaian tenaga honorer, yaitu pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Lebih lanjut persoalan nasib tenaga honorer di tahun 2023 ini juga turut dibahas pada saat rapat yang diselenggarakan bersama Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsda TNI, Dr. Arief Mustafa, pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022 lalu. Menurut Arief persoalan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah ini harus dilihat secara komprehensif. Arief menyampaikan bahwa Menpan RB pun sudah pernah menyebutkan bahwasanya ada 3 opsi penyelesaian tenaga honorer. Ketiga opsi yang dimaksud untuk nasib tenaga honorer adalah 1. Non-ASN diangkat semua, 2. Non-ASN diberhentikan semua, atau 3. Non-ASN diangkat dengan berdasarkan prioritas. Dari ketiga opsi tersebut, Arief menyampaikan bahwa terdapat dampak masing-masing apabila salah satu opsi tersebut diambil. Itu tolong dilatihkan dulu, dianalisa, atau dirapatkan dulu di tempat masing-masing, supaya tidak terdadak, kata Arief. Selain itu, Arief juga meminta agar Menpan RB kembali melakukan peninjauan untuk kepastian kebutuhan tenaga ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian, itu disebabkan juga dari Menpan RB minta tolong ditinjau kembali dihitung ulang, kata Arief. Di sisi lain, Arief juga menyampaikan bahwasanya tenaga honorer mulai saat ini sudah harus dikurangi, hal itu disebabkan karena dampak perkembangan teknologi. Meski demikian, Arief memastikan untuk keputusan persoalan penyelesaian tenaga honorer akan diinformasikan oleh Presiden Jokowi pada waktu yang akan datang. Demikian juga info yang beredar di mana pengangkatan honorer berpacu pada usia tertentu, sehingga tidak semua honorer bisa diangkat jadi ASN. Berdasarkan pendataan dari BKN jumlah honorer sekitar 2,3 juta dan sekitar 1,8 juta yang menyertakan SPTJM. Saat ini sedang ramai dibahas untuk solusi jalan tengah yang akan dipilih dalam mengatasi honorer. Berhubung baru-baru ini masalah honorer mendapat respon baik dari Jokowi dengan memerintahkan Menpan RB segera carikan solusinya. Honorer juga sempat dibuat heboh dengan surat BKN yang menuai banyak harapan sebagai kabar baik. Perlu diketahui bahwa surat dari BKN ialah mengenai pendataan non-ASN, baik honorer K2 maupun non-K2. Berdasarkan Ketua Forum K2 Tenaga Administrasi Indonesia tersebut menjadi pembuka informasi populer mengenai honorer. Honorer juga dibuat heboh dengan syarat usia 35-46 bisa diangkat jadi PNS tanpa tes. Info mengenai pengangkatan honorer tanpa tes menjadi PNS adalah sebuah kebijakan yang ada pada RUU ASN. Di situ dijelaskan secara rinci terkait kategori honorer yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes yang salah satu kriterianya usia 35-46 diangkat menjadi PNS tanpa tes. Namun ini hanyalah rancangan undang-undang ASN yang belum disahkan oleh pemerintah, melainkan masih dikaji ulang. Honorer dibuat menunggu hingga saat ini karena belum ada info lebih jelas akan nasibnya. Ditambah lagi BKN kini sempat keluarkan 7 kategori honorer dihapus di tahun 2023, yang di dalamnya juga menyangkut usia. Berkaitan dengan surat terbaru BKN ialah membahas tentang tenaga honorer yang tidak menyertakan SPTJM dari PPK masing-masing.
BKN mempertegas untuk segera diselesaikan hingga batas waktu tanggal 31 Maret tahun 2023, cukup dengan melakukan penyertaan pada pendataan non-ASN. Perlu diketahui bahwa terdapat aturan pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes sudah masuk prolegnas. Berhubungan dengan aturan yang digunakan dalam pengangkatan PNS tanpa tes, pemerintah sudah memasukkan pada prolegnas DPR RI. Lebih lanjut mengenai pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes tersebut bisa ditinjau dari regulasi yang segera rilis dan sudah menjadi pembahasan DPR RI. Diketahui juga bahwa dalam pengangkatan honorer yang sedang dirapatkan mengenai opsi jalan tengah. Hingga saat ini opsi dari pemerintah belum diresmikan, hanya saja sekilas membahas tentang pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK. Beberapa honorer juga dialihkan ke skema outsourcing sebagai dampak dari penghapusan honorer. Namun yang perlu diketahui bahwa nasib honorer dikabarkan aman dari Menpan RB, karena isu penghapusan honorer kemungkinan besar dibatalkan, akibat banyak pertimbangan salah satunya banyak honorer yang masih dibutuhkan di instansi pemerintah. Menpan RB hanya menyampaikan bahwa honorer akan bernasib aman karena akan dicarikan solusi jalan tengahnya. Demikian informasi seputar nasib honorer 2023 terkait penghapusan, usia, hingga klarifikasi pengangkatan, semoga bermanfaat dan terima kasih.